Nah, masalahnya sekarang ini kan kayaknya Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh, Ustaz? Tentang sholat id, saya hanya menjawab aspek fikihnya saja. Saya hanya menjawab aspek fikihnya saja, hukum Islamnya saja. Adapun aspek izin, diizinkan atau tidak, urus ke RT RW masing-masing. Supaya jangan ada benturan. Nah, tentang masalah aspek fikihnya, kalau tinggal di Jakarta kos-kosan, tinggal sendirian, maka sholat idnya sendiri saja, enggak pakai khutbah. Dalilnya dari mana? Dari mazhab Syafi'i. Wa yusallil aidaini al-munfarid fi baitihi. Boleh seseorang sholat id sendirian di rumahnya. Wal musafir, enggak ada keluarga di Jakarta, atau berhenti di tengah jalan, sholat id sendirian, masuk waktunya sendirian. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu sama seperti sholat sunat yang lain. Nanti rakaat kedua 5 kali. Tidak pakai khutbah. Sendiri, atau berdua, atau bertiga. Tapi kalau berempat, imamnya 1, makmumnya 3, maka dia buat berjamaah dan pakai khutbah. Mana dalilnya? Dari pendapat 4 imam. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar. 4 imam, imam-imam besar sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Malik bin Anas. Mereka membolehkan sholat id, imamnya 1, makmumnya 3. Setelah itu khutbah. Khutbahnya singkat saja. Yang penting rukun 5 rukun khutbah tercapai. Adapun takbir di awal khutbah itu hukumnya sunat. Khutbah pertama takbirnya 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Setelah itu langsung baca rukun pertama, pujian pada Allah. Alhamdulillah. Setelah itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baca ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu wasiat takwa. Takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara 2 khutbah. Setelah duduk antara 2 khutbah, tegak lagi takbir 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca ayat. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat wasiat takwa. Takutlah kamu semuanya kepada Allah. Yang kelima, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teks khutbahnya sudah saya posting tadi di Instagram. Tinggal copy paste, share. Ini tentang masalah khutbah salat Id. Yang kedua, kalau rumahnya sempit, tidak punya musolla al-bait. Tidak punya musolla al-bait. Di pojok kamar itu biasanya selama ini pasti ada satu tempat yang biasa kita gelar sajadah. Di pojok kamar tidur. Nah, di situ saja i'tikaf. Tidak perlu buat ruangan baru. Di pojok kamar tidur itu buat i'tikaf, di situ i'tikaf. Kalau dia beranjak dari tempat itu pergi ke sana kemari, nanti masuk lagi, ulang niat lagi. Niat baru. Start lagi niat baru, niat i'tikaf. Lalu Ustaz, kemudian tentang masalah perempuan yang dalam keadaan oke, saya bayangkan dia dari Madinah dulu. Naik pesawat dari Jakarta ke Madinah. Sampai di Madinah, hari keempat dia pergi ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah ya Allah. Begitu bis jalan, maaf, di tengah perjalanan berhalangan, menstruasi. Maka dia tetap dalam umrahnya. Jangan batalkan umrah. Tetap dalam umrah. Sampai di Makkah, tunggu
haid berhenti. Tidak boleh dia tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan haid. Itu tadi yang diantara yang 7 larangannya, tidak boleh tawaf karena tawaf di dalam Masjidil Haram. Maka dia tunggu sampai berhenti. Kalau di situ ada dokter kloter atau dokter di travel, minta obat. Kalau berhenti dalam 2-3 hari, baru dia tawaf. Setelah tawaf sa'i, baru tahallul. Selama dia menunggu itu, jaga larangan-larangan ihramnya. Seandainya tidak berhenti, sementara waktu di Makkah hanya 5 hari. Hari kelima tidak juga berhenti, lapor ke travel supaya dia dialihkan ke gelombang berikutnya untuk pulang. Karena visa dia di Saudi Arabia itu adalah 1 bulan. Visa umroh yang 11 hari itu sebenarnya dia bisa 1 bulan. Nanti dia akan tambah bayar berapa sehingga dia pulang dengan rombongan berikutnya. Ini ibadah, bukan main-main. Kalau visanya sudah mau habis, tidak ada alternatif lain. Haidnya tidak berhenti juga, maka maaf, dia pakai pembalut. Setelah itu dia berwudu, dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia tawaf. Setelah tawaf dia tahallul, dia tawaf, habis tawaf dia sa'i, habis sa'i dia tahallul. Itu darurat alternatif terakhir. Jadi 3 caranya. Tunggu sampai berhenti, alihkan ke kloter berikutnya, tidak bisa dialihkan, alternatif yang terakhir, tetap tawaf dalam keadaan haid. Nah, masalahnya sekarang ini kan kayaknya Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh, Ustaz? Bagusnya? Kalau yang nggak pulang, yang nggak mudik, yang di kos-kosan di Bandung, di Jakarta, tinggal sendirian, sholat id saja sendirian, nggak pakai khutbah. Yang dengan keluarga, maka laksanakan sholat id berjamaah. 1 imam, minimal makmumnya 3. Jadi sholat id, setelah sholat id, lalu kemudian naik khotib, berdiri khotib, takbir 9, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai habis. Kemudian rukun-rukunnya saja, alhamdulillah. Kemudian selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah itu wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara 2 khutbah, tegak lagi, takbir 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Habis itu rukun khutbah lagi, alhamdulillah, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu baca ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu kemudian wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Habis itu doa, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Selesai, makan ketupat opor ayam. Nah, dah. Kalau berdua gimana? Sholat masing-masing. Sholat masing-masing, Kalau berdua ya, bertiga sholat masing-masing. Yang belum ada makmum, sholat sendiri-sendiri aja. Kalau berdua kan, sholat berdua tidak bisa ya, sholat Idul Fitri berdua gitu, Ustaz. Karena pendapat yang paling minim, yang seminim-minimnya itu lebih dari jamaah. Ya, jamaah itu. Lebih dari jamaah. Inna salatal idi tan'aqidu, salat Idul Fitri sah di arba'atin, 4 orang, imamin 1 imam, wa salasatin mu'tamin 3 makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itulah jumlah paling minim dalam jamak. Inilah pendapat yang paling minim. Kalau berdua kita minimkan lagi, saya nggak berani. Kita mah ikut yang lebih pintar aja, Ustaz. Enggak. Lah, sesudah itu gimana tentang salam-salaman, minta maaf, minta maaf. Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya, Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita
Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilafan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat, nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi, kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kita semua mudah-mudahan memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, ya, tidak terlalu mempermasalahkan kita di masjid atau tidak sesudah ada fatwa ulama dari ulama, ya, begitu Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa hari ini banyak sekali ilmu hikmah yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khair. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah ini di saat-saat akhir Ramadan ini. Apa yang memotivasi A'agim tidak berhenti beraktivitas? Setiap hari, Zoom-nya setiap hari. Lintas tokoh, lintas agama, lintas disiplin, lintas ilmu. Dengan politikus, dengan macam-macam orang. Apa motivasinya? Mau terkenal, A'agim kan udah capek terkenal. Ustadz, saya sudah tua. Kalau Nabi kan 63 tahun usianya. Ya, kalau ada segitu tinggal dikit lagi lah. Saya pengen pulang selamat, pengen punya bekal, pengen bisa berjumpa dengan Allah. Ya ceritanya sih itu. Jadi setiap ada kesempatan ilmu yang manfaat dari siapapun, saya cuma memfasilitasi saja. Mudah-mudahan jadi bekal pulang. Itu aja Ustaz. Ya waktu tinggal dikit. Belum tentu hidup lagi Ramadan yang akan datang, ya kan? Jadi ingin aja setiap ada kesempatan. Kalau ini jadi kebaikan untuk umat, mudah-mudahan diterima Allah. Itu aja sih. Pengen punya bekal lebih banyak. Silakan kata-kata terakhir perpisahan Ustaz. A'agim tidak pernah menyuruh saya untuk semangat. A'agim tidak pernah menasehati saya, tapi saya mengambil semangat dan nasihat dari perjalanan hidupnya. Dan dari situ saya belajar, kita tidak perlu banyak menasehati orang, tapi cukup orang ambil nasihat dari perjalanan hidup kita. Saya kira itu penutup dari saya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Doakan saya supaya diampuni Allah dan istiqomah. Dan semoga Ustaz juga diberi umur panjang,
diberikan nikmatnya yakin ke Allah, nikmatnya cinta dan rindu kepada Allah, serta nikmatnya hidup berjuang bermanfaat bagi umat, bagi sebanyak-banyaknya makhluk Allah, dan semoga Allah mengaruniakan qalbun salim, karenanya dengan qalbun salim bisa berjumpa dengan Allah, dan semoga Allah lindungi dari apapun yang menghijab dari Allah, apapun yang menghijab dari umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah.